Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya yang sebelumnya, pada hari yang kelima, pada video itu saya menjelaskan bahwasannya salah satu cara kita untuk meningkatkan perekonomian karena dampak COVID-19 ini yaitu adalah dengan cara berjualan secara online. Nah, kemudian pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pandangan Islam tentang jual beli secara online. Tapi sebelum saya menjelaskan, di sini silakan teman-teman semua like dan comment subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa juga komen dan like Facebook dan Instagram aku. Sebanyak-banyaknya ya. Next. Pengertian jual beli dalam Islam. Yang pertama secara bahasa. Jual beli berasal dari kata al-ba'i, at-tijarah, dan al-mubadalah. Sedangkan secara terminologi, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan. Dan akad yang tegak atas dasar pemikiran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap. Dari dua hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli dalam Islam itu adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan secara sukarela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan. Selanjutnya dasar hukum jual beli dalam Islam terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahu bai'a wa harama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam dasar hukum ini sudah jelas bahwasanya jual beli dalam Islam diperbolehkan dan yang haram adalah riba. Apa sih itu riba? Pasti banyak yang tidak tahu kan? Nah, jadi simak lagi ya, lebih seksama. Riba secara bahasa artinya bertambah. Sedangkan menurut istilah, yang pertama, riba dayn adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang seperti bunga, fasilitas, denda, ataupun sita. Kemudian yang kedua, riba ba'i adalah menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar 6 komoditi riba seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Rukun dan syarat. Dalam jual beli Islam terdapat 3 rukun. Yang pertama, akidain atau pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan yang diucapkan oleh penjual. Contoh, saya jual kepada kamu barang ini, saya serahkan hak milik barang ini kepada kamu. Sedangkan qabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli, yang mana contohnya saya beli barang ini dan saya terima hak milik barang ini. Mengenai ijab dan qabul, beberapa ulama di sini berbeda pendapat. Yang mana ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali menyatakan bahwa 2 bentuk akad jual beli yaitu perkataan dan perbuatan. Yang mana perkataan tadi adalah dalam bentuk ijab dan qabul, sedangkan perbuatannya yaitu seperti pembeli cukup meletakkan uang dan penjual cukup untuk menyerahkan barang. Sedangkan ulama Syafi'iyah melarang bentuk perbuatan dalam ijab qabul, yang mana hanya cukup dalam perkataan saja. Pendapat yang lain yang terkuat mengatakan bahwasanya ijab qabul boleh dan sah dengan perbuatan dengan alasan yang pertama, Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Yang kedua, sesuai atau kebiasaan dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah menunjukkan ridho keduanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dalam jual beli kita boleh melaksanakan ijab dan qabul, namun kita juga boleh hanya dengan menerima barang kemudian mengambil uang. Kemudian, apabila ijab dan qabul tidak bisa dilakukan secara lisan, maka kita bisa melakukannya dengan cara surat menyurat yang memiliki makna akad seperti nota. Selanjutnya, rukun yang ketiga yaitu objek akad atau barang yang akan dijual belikan.
Tadi sudah berbicara mengenai rukun dalam jual beli, sekarang yaitu syarat jual belinya. Yang pertama dalam ijab dan qabul, syarat yang harus dipenuhi yaitu jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja ketika setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. Yang kedua, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Yang kedua yaitu beragama Islam. Syarat orang yang melakukan akad yaitu yang pertama adalah balik, berakal agar tidak mudah tertipu orang, batal akad apabila anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa firman Allah. Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang bodoh. Yang kedua, yaitu beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja, dalam benda-benda tertentu. Misalkan, seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam. Maksudnya di sini adalah kita sesama Islam tidak boleh menjual diri orang Islam yang lainnya. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Sebagaimana firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rukun jual beli. Ialah benda-benda yang menjadi objek akad sebagai berikut, yaitu suci, memberi manfaat, tidak ditaklikan, tidak dibatasi waktu, dan dapat diserahkan dengan cepat dan lambat, dan lain sebagainya. Hukum jual beli yang pertama, mubah atau boleh, yang berasal dari hukum jual beli itu sendiri dalam Islam, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 275 yang menjelaskan bahwasanya hukum jual beli itu adalah boleh dan yang haram adalah riba. Kemudian yang kedua yaitu wajib apabila umpama ada wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Begitu juga dengan menjual harta muflis, orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya. Dan yang ketiga, haram apabila hal-hal yang terkait alasan syar'i dalam pelarangan jual beli, seperti adanya unsur-unsur riba ataupun unsur-unsur gharar ketidakjelasan. Yang keempat yaitu sunnah. Sunnah apabila jual beli kepada sahabat atau keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Kemudian memasuki hukum jual beli online, yang mana di sini ulama sepakat bahwa jual beli online diperbolehkan sebagaimana hukum Islam. Kemudian terbukti pula berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ibnu Abbas mengatakan, aku bersaksi bahwa salaf atau transaksi salam yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengizinkannya. Setelah itu, Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam jual beli online terdapat akad yang digunakan, yaitu adalah akad salam. Akad salam adalah akad pemesanan suatu barang atau jasa oleh pembeli dengan pembayaran tunai di saat akad dengan harga, kriteria, spesifikasi, jumlah dan waktu, serta tempat serah terima disepakati di awal bersama penjual. Akad salam berlaku sejak akad disepakati hingga penyerahan barang atau jasa tertunaikan semua oleh penjual. Sebagaimana dalam gambar skema tersebut menjelaskan bahwasanya penjual atau muslim ilaih melakukan akad salam bersama dengan pembeli, dan di situ pembeli membayar kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan si penjual mengirimkan barang kepada si pembeli dan barang pesanan diterima oleh pembeli. Tadi penjelasan sedikit mengenai jual beli dalam Islam dan pandangan Islam dalam jual beli online. Dapat disimpulkan bahwasanya jual beli dalam online itu diperbolehkan dan akad yang digunakan adalah akad salam, yaitu akad pesanan. Dan ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam akad jual beli di sini secara online, yaitu adalah tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan tidak ada unsur riba, kemudian waktu yang ditentukan sesuai dengan pesanan. Kemudian di sini sebagai pembeli pula tentunya dalam hal pesanan kita
pasti akan ada konsekuensinya, yaitu barang yang disampaikan kepada kita tentunya kadang-kadang ada yang rusak, dikarenakan bukan berarti salah dari penjualnya, tetapi kurir dari tempat asalnya. Nah, dalam hal ini, apabila si penjual ada jangka waktu untuk memperbaiki, kita diberikan waktu untuk memperbaiki barang atau mengembalikan barang, maka segeralah dijalankan atau dikembalikan, seperti itu. Ya, mungkin itu saja sedikit video tentang hal ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Next video guys.